Oke, sekarang kita lihat nomor satu ya. Nomor satu ini tentang pengukuran. Di bawah ini adalah hasil pengukuran massa sebuah benda dengan neraca Ohaus di lengan yang memiliki ketelitian 0,1 gram, gitu ya. Jadi skala yang paling kecil ini adalah 0,1 gram. Oke, jadi kalau kita mau membaca hasil pengukuran neraca Ohaus ini, kalian tinggal melihat bagian yang ditunjukkan oleh skalanya ini ya. Jadi ini menunjukkan tepat di angka ratusan ya, ini 200 gram maksudnya. Kalau ini di angka puluhan, jadi ini 20 gram gitu. Kemudian ini tepat menunjukkan angka satuan, ini 1 gram ya. Jadi 1, sehingga kalau kita jumlah, ini harus dijumlah ya. Jadi ketemunya pasti 221 gram gitu ya. Nah, jadi ini hasil pengukurannya. Nah, jadi kalian tinggal menjumlahkan yang ditujukan oleh penunjuk skala itu. Jadi jawabannya yang ini ya. Oke, itu nomor satu. Tapi kita lihat ya untuk alat ukur yang lain. Jadi misalnya di sini kalian diminta untuk membaca alat ukur jangkau sorong seperti ini ya. Coba kita cek. Nah, di sini ceritanya gini, hasil pengukuran tebal sebuah lempeng besi dengan menggunakan jangka sorong seperti tergambar. Nah, jadi kalau jangka sorong itu yang pertama ya. Yang skala atas ini apa? Sentimeter ya. Ini sentimeter. Kemudian yang bawah ini disebut dengan skala nonius gitu ya. Nah, jadi cara bacanya begini. Jadi yang ditunjukkan oleh angka 0 pada nonius itu hasil pengukurannya. Jadi hasil pengukurannya di sini. Nah, kalau kita lihat ini kan 0 nih. Ini 1 ya. Jadi ini sebenarnya adalah 0,1 cm. Kalau ini 0,5 kan. Nah, di sini 0,9 ya. Nah, jadi ini sebenarnya 0,1 cm, tapi lebih hasil pengukurannya karena posisinya di sini. Ini hasil pengukurannya di situ. Jadi kalau kita tuliskan ya berarti di sini 0,1. Nah, tapi lebih. Nah, lebihnya itu dilihat ini bagian yang berimpit begitu. Bagian yang berimpit antara skala atas dan bawah. Di sini yang berhimpit yaitu yang paling berimpit sebenarnya yang ini gitu ya. Jadi ini adalah berapa itu angkanya? Ini angkanya 6 ya di sini. Jadi nanti 0,16. Ini kan 5 nih. Ini 5, jadi di sini 6. Jadi 0,16 ya. Nah, ini adalah sentimeter. Jadi jawabannya yang C gitu. Nah, yang ini 0,16. Bisa ya difahami ya? Nah, kemudian contoh yang lain kalau kita misalnya menggunakan micrometer skrup nih. Nah, jadi misalnya seperti ini micrometer skrup. Diameter batang besi diukur dengan menggunakan micrometer skrup. Nah, caranya juga sama ya. Nah, nanti kalian lihat ini dalam milimeter, ini 5 mili, ini 6 mili, 7 mili. Kalau ini tengah-tengahnya, jadi ini 5,5 ya, 5,5 mili. Ini 6,5 mili. Kalau di sini 7,5. Jadi hasil pengukurannya 7,5 ya, milimeter nih ceritanya. Nah, ditambah ini skala yang berimpit nih. Nah, kalau di sini 30 kan pasti di sini 31, 32, 33, 34 ya. Nah, jadi sini 34 ditambah dengan 0,34 milimeter gitu. Jadi kalau kalian jumlahkan berapa itu? Ya, 7,84 ya milimeter. Nah, gitu. Nah, jadi hasil pengukurannya segitu. Jadi berapa itu? Jadi hasilnya 7,84 milimeter. Jadi 7,84 yang ini ya, tapi dalam milimeter ya satuannya. Nah, seandainya gini, seandainya hasil pengukuran yang ini 0,16 ya. Ini kita mau jumlah dengan hasil pengukuran yang di bawah. Nah, ini dua-duanya angka penting ya. Ini kan 7,84. Jadi di sini ditambah 7,84 ya. Ini milimeter. Misalnya ini misalkan aja. Jadi misalnya hasil pengukuran ini kita mau jumlahkan begitu. Caranya gimana? Nah, tentu saja karena ini kan satuannya beda. Jadi harus kalian samakan dulu. Jadi ini kan milimeter, ini senti gitu. Jadi kalau ini kita ubah ke milimeter, 0,16 itu sama aja dengan 1,6 ya. Jadi 1,6 milimeter sebenarnya. Nah, ditambah dengan 7,84 milimeter gitu. Nah, caranya gimana? Caranya gini. Jadi kalian tuliskan saja 1,6 ditambah dengan 7,84 misalnya. Nah, jadi seperti biasa dijumlahkan, tapi diingat bagian yang terakhir itu sebenarnya adalah angka yang diragukan. Jadi maksudnya gini. Jadi kalau 1,6 sebenarnya 6-nya ini diragukan. 7,84 4-nya diragukan gitu. Nah, jadi nanti kalau kita jumlahkan ya biasa seperti cara SD dulu ya. Jadi sini 4, ini 6 tambah 8 itu kan 14 ya. Jadi sini 4, masih ada 1, berarti di sini 9 ya, 9,44.
Nah, di sini karena 6-nya itu diragukan, ini 4-nya juga diragukan. Ini 4 sudah pasti ya diragukan. Jadi ada 2 angka yang diragukan. Nah, kalau kita mau jumlahkan, aturannya gini. Hasil penjumlahan angka penting itu adalah apa namanya harus mengandung 1 angka diragukan. Nah, jadi ini kan ada 2 angka yang diragukan. Berarti angka yang terakhir ini harus dibulatkan. Nah, karena ini 4 ya di bawah 5 dibulatkan ke bawah. Jadi nanti ini ditulis ya, ditulis kalau kita mau jumlahkan itu ya. Jadi ditulisnya adalah 9,4 ya. Jadi 4 ini dibulatkan ke bawah kan kurang dari 5. Nah, jadi hasilnya 9,4 mm kalau mau dijumlahkan. Bisa dipahami ya? Oke, sekarang kita lihat nomor 2 ya. Jadi kalau di nomor 2 ini coba kita cek bersama-sama. Jarak tempuh suatu benda yang bergerak di sepanjang sumbu X dapat dinyatakan dengan persamaan seperti itu. Jadi X-nya itu adalah A dikalikan dengan T kuadrat ditambah dengan B T pangkat 3 gitu ya. Ini persamaannya. Dengan X menyatakan jarak ya, T menyatakan waktu, AB konstanta. Satuan yang benar untuk A dan B adalah. Nah, jadi di sini yang harus diingat adalah bahwasannya besaran itu bisa dijumlahkan kalau memiliki dimensi yang sama. Nah, kalau dimensinya sama, ya satuannya bisa dibuat sama lah ya. Nah, jadi kalau misalnya ya, kalau kita lihat, tadi kan X ini adalah besaran jarak tadi kan ya, menyatakan jarak. Berarti satuan X ini meter gitu. Nah, sementara ini ya, A dikalikan dengan T kuadrat, ini pun sama, harus bersatuan meter juga kan gitu. Kemudian B, T kuadrat ini juga sama ya, ini juga harus bersatuan meter. Nah, jadi meter tambah meter hasilnya meter pasti. Nah, supaya tetap meter kan tadi dikatakan A dikalikan dengan T kuadrat kan ya. Ini satuannya meter. Nah, kan T sendiri itu satuannya waktu kan. Kalau T kuadrat berarti second kuadrat gitu. Nah, supaya ini satuannya meter, tentu saja si A ini satuannya harus meter per second kuadrat. Kenapa begitu? Karena kalau meter per second kuadrat kan second kuadratnya bisa bisa dihilangkan kan ya, saling meniadakan. Jadi satuan akhirnya cuma meter aja gitu. Nah, di sini juga sama. BT pangkat 3 ini pun satuannya harus meter juga. Sementara T ini kan satuannya second pangkat 3 kan. Supaya satuan keseluruhan ini adalah meter juga, maka di sini B ini harus memiliki satuan meter per second pangkat 3 gitu. Nah, ini kan pangkat 3 ya. Nah, jadi nanti S pangkat 3-nya ini habis gitu. Kalau di apa namanya dikalikan gitu ya. Nah, sehingga nanti ini pun sisanya satuannya meter juga kan, tinggal ini aja. Nah, di sini juga tinggal ini aja kan dicoret ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi satuan A-nya itu adalah meter per second kuadrat. Jadi A ini satuannya harus meter per second kuadrat atau ditulis meter second pangkat min 2. Sementara B ini satuannya harus meter second pangkat min 3. Nah, jadi ini jawabannya. Nah, kira-kira yang mana tuh? Ini 3 maksudnya ya. Jadi A-nya MS pangkat min 2 ya. Jadi min 2 dengan min 3 ya. Jadi yang ini ya. Nah, jawabannya itu.